Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ratno Sabriatin dari kelas A, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Di sini saya akan menjelaskan penyuluhan dengan judul diabetes mellitus. Yang pertama adalah pengertian dari diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau DM merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya. Epidemiologik diabetes mellitus sering tidak terdeteksi dan dikatakan onset atau mulai terjadinya diabetes mellitus adalah 7 tahun sebelum diagnosis ditegakkan, sehingga morbiditas dan mortalitas dini terjadi pada kasus yang tidak terdeteksi ini. Diabetes mellitus sangat erat kaitannya dengan mekanisme pengaturan gula normal. Pada kondisi normal, kadar gula tubuh akan selalu terkendali berkisar 70-110 mgdl. Penyebab diabetes mellitus. Penyebab diabetes adalah pankreas yang tidak dapat menghasilkan insulin sesuai dengan kebutuhan tubuh. Insulin berperan utama dalam mengatur kadar glukosa dalam darah, yaitu 60-120 mgdl waktu puasa dan di bawah 140 mgdl pada 2 jam sesudah makan bagi orang normal. Insulin berfungsi untuk mengatur kadar gula atau sumber energi dalam tubuh dalam darah guna menjamin kecukupan gula yang disediakan setiap saat bagi seluruh jaringan dalam organ. Sehingga proses kehidupan utama bisa berkesinambungan. Insulin memiliki aktivitas jangka pendek atau metabolisme dan juga jangka panjang dalam tubuh, di mana keduanya mempengaruhi proses lain yang penting bagi kesehatan. Ada juga faktor lain yang bisa dianggap sebagai kemungkinan penyebab diabetes mellitus. Yang pertama ada kelainan sel beta pankreas, yang kedua adalah faktor lingkungan, yang ketiga ada gangguan sistem imunitas, yang keempat adalah kelainan insulin, yang kelima adalah usia yang bertambah, yang keenam olahraga yang kurang dan kebiasaan banyak makan kalori, yang ketujuh adalah riwayat diabetes mellitus dalam keluarga, dan yang terakhir adalah riwayat diabetes gestasional terdahulu, misalnya melahirkan anak dengan berat badan lebih dari 4 kg. Gejala-gejala dari diabetes mellitus ada dua. Yang pertama adalah gejala akut diabetes mellitus. 3 gejala permulaan yang ditunjukkan adalah poliuria atau peningkatan pengeluaran urin, polifagia atau peningkatan rasa lapar, polidipsia atau peningkatan rasa haus. Yang kedua adalah gejala kronis diabetes mellitus. Peningkatan angka infeksi akibat penurunan protein sebagai bahan pembentuk antibodi, peningkatan konsentrasi glukosa di sekresi mukus, gangguan imun, dan penurunan aliran darah pada penderita diabetes kronis. Pencegahan diabetes mellitus. Menurut WHO 1994, upaya pencegahan diabetes mellitus ada 3 jenis atau 3 tahap, yaitu pencegahan primer, semua aktivitas yang ditunjukkan untuk timbulnya hiperglikemia pada individu yang berisiko untuk jadi diabetes mellitus atau pada populasi umum. Ada pencegahan sekunder, menentukan pengidap diabetes mellitus sedini mungkin, misalnya dengan tes penyaringan terutama pada populasi resiko tinggi. Yang ketiga, pencegahan tersier, semua upaya untuk mencegah komplikasi atau kecacatan akibat komplikasi itu. Diagnosa diabetes mellitus. Keluhan dan gejala khas ditambah hasil pemeriksaan glukosa darah sewaktu lebih dari 200 mgdl, glukosa darah puasa lebih dari 126 mgdl sudah cukup untuk menegakkan diagnosa diabetes mellitus. Diet diabetes mellitus. Yang pertama adalah prinsip diet diabetes mellitus. Prinsip diet diabetes mellitus adalah mengurangi dan mengatur konsumsi karbohidrat sehingga tidak menjadi beban bagi mekanisme pengatur kadar gula darah dengan anjuran mengonsumsi karbohidrat kompleks dan makanan yang mengandung serat. Yang kedua adalah tujuan diet. Yang pertama, mempertahankan kadar glukosa darah supaya mendekati normal dengan menyeimbangkan asupan makanan dengan insulin, dengan obat penurun glukosa oral dan aktivitas fisik. Yang kedua adalah mencapai dan mempertahankan kadar lipida serum normal. Yang ketiga adalah memberi kecukupan energi untuk mempertahankan atau mencapai berat badan normal. Yang keempat, menghindari atau menangani komplikasi akut pasien diabetes mellitus. Yang kelima adalah meningkatkan derajat kesehatan serta keseluruhan melalui gizi yang optimal. Syarat diet. Yang pertama, energi cukup untuk mencapai dan mempertahankan berat badan normal. Makan dibagi dalam 3 porsi besar, yaitu makan pagi 20%,
makan siang 30%, dan makan sore 25%, serta 2-3 porsi untuk makan selingan, masing-masing 10-15%. Yang kedua adalah kebutuhan protein normal, yaitu 10-15 dari kebutuhan total. Yang ketiga, kebutuhan lemak sedang, yaitu 20-25% dari kebutuhan energi total. Yang keempat adalah kebutuhan karbohidrat adalah sisa dari kebutuhan energi total, yaitu 60-70%. Yang kelima adalah penggunaan gula murni dalam minuman dan makanan tidak diperbolehkan kecuali jumlahnya sedikit sebagai bumbu. Bila kadar glukosa darah sudah terkendali, diperbolehkan mengonsumsi gula murni sampai 5% dari kebutuhan energi total. Yang keenam adalah penggunaan gula alternatif dalam jumlah terbatas. Yang ketujuh adalah asupan serat dianjurkan 25 gram per hari dengan mengutamakan serat larut air yang terdapat di dalam sayur dan buah. Yang kedelapan adalah cukup vitamin dan mineral. Sekian penyuluhan tentang diabetes mellitus dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.